مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا min kulli syar. Sidang jamaah sholat Isya yang dirangkaikan dengan sholat tarawih yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema kita pada malam ini adalah kajian tadabbur surah Ad-Dariyat yang tema dan judulnya persis kita ambil dari ayat itu juga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fafirru ila Allah inni lakum minhu nadhirun mubin. Yang kita garis bawahi adalah pada kata fafirru ila Allah. Terjemahan letter-letternya fafirru, berlari. Jadi kalau orang Arab mengatakan lari, farra yafirru, al-firar artinya berlari. Kalau tidak percaya silahkan ditanya Syekh ini, karena pas ya Allah takdirkan, masya Allah, dengan bacaan yang begitu indah, masih mau kita ya panjang-panjang ayatnya. Fafirru ila Allah, berlarilah engkau menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa maksud daripada ungkapan yang seperti ini? Berlari dalam arti yang sesungguhnya, atau ada makna-makna lain daripada ungkapan ini? Mari kita membaca penjelasan seorang ulama dalam kitab tafsirnya yang berjudul Tafsir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan yang dimaksud dengan al-firar, berlari, dalam ayat ini adalah al-firaru mimma yakrahuhu Allah zahiran wa batinan ila ma yuhibbuhu Allah zahiran wa batinan. Yang dimaksud dengan kata berlari dalam ayat ini adalah kata yang dipinjam, kata kiasan yang sesungguhnya adalah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu sifatnya yang lahir ataupun sifatnya yang batin, kepada apa yang setiap yang dicintai oleh Allah, baik yang lahir dan batin. Ternyata ini saja penjelasannya sudah sangat luas cakupannya. Berlari menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya meninggalkan apa yang dilarang dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang nampak ataupun yang tidak nampak, baik berupa perbuatan-perbuatan ataupun
satu persatu sesuatu yang kita sudah ketahui. Maka itu poin yang pertama, berlari menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, firarun minal jahli ilal ilmi. Berlari menuju kepada Allah Subhanahu wa taala artinya berlari meninggalkan kebodohan menuju kepada ilmu. Karena dalam agama kita ini jamaah sekalian, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya, dan ibadah ini pijakan dasarnya adalah ilmu. Ibadah tanpa didasari dengan ilmu maka itu tertolak, sebagaimana dalam hadis Aisyah yang mengatakan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang beramal yang mengatasnamakan syariat dan agama tapi itu tidak berdasarkan petunjuk dari saya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu tertolak. Maka seorang muslim setiap saat perlu menambah wawasannya, perlu menambah ilmunya. Jangan sampai itu juga yang kita ketahui sejak kecil sampai sekarang tidak ada perkembangan. Padahal sekarang ini tidak ada lagi alasan untuk kita tidak menambah wawasan kita, karena menuntut ilmu itu demikian banyak sarana dan prasarana yang memungkinkan untuk kita meninggalkan kebodohan menuju kepada ilmu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, berlari menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-firaru minal kufri ilal iman. Berlari meninggalkan kekufuran, berlari meninggalkan kesyukuran, kesyirikan menuju kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua istilah yang saling bertolak belakang. Ada kufur, ada iman, ada kafir, ada mukmin. Maka orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman itu adalah orang yang mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang beriman itu orang yang mengenal agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ketahui bahwa setiap amalan ini haruslah dengan dasar pijakan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu din hunafa." Kami tidak memerintahkan hamba-hamba ini beribadah kepadamu terkecuali dengan cara mengikhlaskan diri, memurnikan dan menyerahkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kekufuran adalah pembatal keimanan, sementara keimanan adalah peluang bagi kita untuk dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Firarun minal ma'siyati ila ta'ah. Berlari menuju kepada Allah Subhanahu wa taala maksudnya adalah berlari meninggalkan kemaksiatan menuju kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berada dalam masjid ini di bulan suci Ramadan yang seperti ini, bersabar untuk melewati rute-rute perjalanan ibadah ini yang tentu membutuhkan kesabaran, adalah contoh kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat banyak sekali contoh-contoh sampel yang bisa kita kembangkan ketika kita memahami pola daripada ayat. Apa yang kita sebutkan tadi bukan itu saja tafsirannya, tapi ini sampel dan contoh yang sesungguhnya kita bisa menambah ratusan ribuan sesuai dengan apa yang kita pahami dalam keadaan-keadaan kita. Kalau kita lagi malas, maka itu artinya berlari meninggalkan kemalasan menuju kepada rajin. Kalau kita lagi dalam keadaan lalai, berarti meninggalkan kelalaian menuju kepada ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini tidak membatasi daripada contoh-contoh itu. Intinya kita sudah memahami polanya bahwa al-firar ilallah, berlari menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya dari yang negatif kepada yang positif, dari yang tidak baik kepada yang baik. Dan ini bisa kita terapkan mulai daripada kehidupan individu
Umpamanya, kalau negara kita ini lagi amburadul, maka itu artinya Allah menyuruh kita untuk meninggalkan keamburadulan menuju kepada tatanan yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Islam dalam kehidupan kita ini. Berlari meninggalkan pemimpin-pemimpin yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap untuk mendapatkan pemimpin-pemimpin yang takwa dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan dapat memberikan kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia. Maka fafirru ilallah, mau dengan contoh apa saja itu masuk di dalamnya, karena intinya meninggalkan yang buruk, meninggalkan alam jahiliyah menuju alam yang terang benderang, maka itu sudah masuk di dalamnya. Intinya fafirru ilallah, Allah mengingatkan kita agar supaya kita jangan jalan di tempat, akan tetapi kita berlari dan berlari. Dan seperti itulah kayaknya dalam banyak ayat-ayat ketika Allah menyuruh kita untuk kembali kepadanya, kebanyakan menggunakan kata kerja, berlarilah, cepat-cepatlah, segeralah. Umpamanya Allah menyuruh kita untuk menjemput ampunan dan surganya. Allah mengatakan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah, bercepat-cepatlah menjemput ampunan Tuhan dan surganya, yang mana surganya seluruhnya dahulu. Allah berfirman dalam ayat yang lain, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan. Falyatanafasil mutanafisun, semua ajakan-ajakan kebaikan, tidak ada yang menggunakan kata kerja berjalan biasa, berjalan santai, semua menggunakan fafirru, semua mengatakan wasari'u, semua mengatakan fastabiqu. Ini menunjukkan bahwasanya kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang terbatas. Sebagaimana di bulan Ramadan ini Allah katakan ayyaman ma'dudat, hari-hari ini adalah hari yang sangat terbatas. Maka siapa yang tidak memanfaatkan waktu yang sangat terbatas ini, maka dia akan tergilas pada zaman. Kata wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha